Merawat anggrek yang pertama, kita harus punya tempat yang ideal. Artinya, letakkan anggrek di tempat yang terlindung dari sinar matahari secara langsung dan memiliki kelembaban dengan intensitas cahaya yang bagus dan sirkulasi udaranya juga bagus. Yang kedua, sediakan media tanam yang cocok. Ketiga, rajin menyiram anggrek sesuai dengan iklim yang tempat kita tinggal. Kemudian yang keempat, memberikan pupuk. Bila perlu memberikan CPT atau hormon untuk mempercepat pembungaan. Kemudian juga rutin memberikan pupuk organik cair dan atur tata letak. Pada dasarnya menanam anggrek itu gampang-gampang susah. Anggrek itu membutuhkan udara yang lembab tapi tidak basah dan butuh sirkulasi udara yang bagus. Dan ada juga beberapa anggrek seperti anggrek bulan itu tidak menyukai terkena matahari langsung karena daunnya akan gosong. Maka saya baik anggrek bulan maupun anggrek dendro saya letakkan di pinggir taman di bawah kanopi. Jadi udaranya tetap mengalir lancar dan terkena cahaya matahari tapi tidak secara langsung sehingga tidak membuat daunnya gosong. Ini adalah anggrek-anggrek saya. Kalau untuk penyiraman sendiri tergantung dari media tanamnya. Penyiraman frekuensinya tergantung dari media tanam dan cuaca ataupun lokasi di mana kita tinggal. Kalau saya tempatnya di bahari atau lumayan panas cuacanya, saya kadang menyiram 2 kali sehari, kadang 1 kali sehari. Dengan catatan, media tanamnya harus poros seperti cacahan pakis atau arang dan potnya juga menggunakan pot khusus yang lubangnya banyak seperti ini. Ini keki. Ini ada anggrek panda. Sistem siramnya dengan kocor, tapi dengan catatan potnya harus lubangnya banyak. Ini saya anggrek bulan. Ini saya beli dari seedling. Ini akarnya juga lumayan bagus. Dan tips untuk menyiram anggrek apabila di dalam ruas-ruas anggrek atau di antara daun ini ada air, sebaiknya airnya dilap dulu menggunakan tisu ataupun kain agar tidak menggenang untuk mencegah daun anggrek menjadi busuk. Dan untuk menyiram lebih efektif pagi hari sehingga ada waktu untuk air yang menggenang itu menguap. Untuk pupuk saya menggunakan pupuk organik cair seminggu sekali. Ada juga saya pupuk Dekastar, tapi itu saya jarang pakai ya, Osmocote. Jadi pastikan untuk yang media tanamnya porus itu bisa disiram sehari sekali. Kalau misalnya media tanamnya masih moss, apalagi moss putih, kalau moss putih itu harus hati-hati kita nyiramnya pada saat mossnya itu kering sehingga tidak busuk. Oh, ini moss hitam masih aman ya, ini belum saya ganti. Ini anggrek bulan pasca bunga. Ini anggrek vanda juga. Anggrek dendro setelah berbunga kita potong pangkalnya ya. Kecuali untuk anggrek bulan saya biarkan pangkalnya masih ada, barangkali nanti akan tumbuh keki yang ini. Untuk kondisi daun kuning pada anggrek seperti ini tidak apa-apa ya, ini wajar karena ini daun kuning faktor sudah tua. Kita bisa cek akarnya juga, ini masih sehat, ada akar baru yang tumbuh, itu tandanya anggreknya sehat. Satu ini anggrek tanah, yaitu anggrek gem story dan
anggrek vanda. Sangat subur pertumbuhan akarnya ketika diletakkan di tempat yang sedikit lembab, dekat dinding dan teduh. Meskipun anggrek ini tahan panas ya. Anggrek merpati mudah tumbuh di mana saja. Meskipun bunganya hanya mekar semalam, tapi ini baunya sangat wangi. Anggrek vanda mini. Anggrek vanda Douglas ini sudah berbunga sekali. Ini belum berbunga lagi. Anggrek vanda foetida ini sangat subur. Ditanam di tempat terbuka, kena hujan dan kena air. Untuk penyiraman saya menggunakan sistem kocor, menggunakan keran. Dan untuk anggrek bulan usahakan menyiram di pagi hari, atau jika kita menyiramnya di sore hari jangan sampai ada sisa air di ketiak-ketiak daun, karena itu akan mengakibatkan busuk. Akarnya lumayan sehat, kita bisa cek. Anggrek vanda black spot ini tanpa media. Untuk anggrek bulan saya rata-rata menggunakan arang dan cacahan pakis. Sedangkan untuk dendrobium saya menggunakan arang dan ada beberapa yang menggunakan hidroton. Potong tangkai bunga dari dendrobium yang sudah selesai mekar agar tumbuh bunga lagi. Ini dibersihkan ketiak daunnya jika kita menyiramnya pada sore hari. Tips untuk mencegah busuk jika kita tidak sempat untuk mengelap satu persatu sisa daun, kita bisa meletakkan anggrek dengan posisi terbalik. Untuk anggrek bulan, bagian daun pada arah bawah. Ada beberapa yang saya tempel di batang pohon dengan media saput kelapa juga. Ini anggrek toritis sangat mudah tumbuh.
Untuk anggrek Vanda mini saya menggunakan media papan pakis biar bisa mudah dipindah-pindah. Kita bisa cek akar-akar yang kering. Ini keki-keki, saya gunakan media tanamnya cacahan pakis. Ini anggrek Retusa ekor tupai, saya pakai media tanam papan pakis. Saya manfaatkan batang pohon yang sudah mati untuk menempel anggrek, baik ditempel langsung maupun dengan pakis papan. Ini anggrek Vanda Mokara, sangat subur baik daun maupun akarnya, tapi ini belum pernah berbunga, saya belum pernah lihat berbunga. Nah, ini adalah salah satu penyakit di anggrek bulan saya yang saya tidak kontrol. Ada daun yang busuk di antara akar dan pucuk, jadi di tengah-tengah. Kemudian saya cek dulu, saya pencet batangnya, masih keras. Saya coba selamatkan, ini akarnya juga masih bagus. Tetapi saya observasi beberapa hari, tetap membusuk meskipun di pucuknya masih bagus dan di akarnya masih bagus. Jadi saya harus menyelamatkan anggrek ini dengan memotong pada bagian tengah anggrek bulan. Saya gunakan pisau yang sudah disteril. Ini sebelumnya saya potong daunnya saja ya, tapi setelah saya observasi beberapa hari ternyata tidak membaik. Akhirnya saya putuskan untuk memotongnya di tengah-tengah sehingga saya menyelamatkan bagian bawah karena masih ada calon tunas. Saya potong bagian bawah dan bagian pucuknya sebenarnya masih bagus, tapi ketika saya coba untuk gantung ternyata tetap busuk juga di bagian pucuk. Akhirnya yang diselamatkan itu pada bagian tengah sampai ke bawah. Untuk bagian pucuk ini tidak bisa diselamatkan karena airnya busuk sehingga hanya bisa diselamatkan bagian bawah saja. Kemudian dibersihkan dengan seksama, dikeringkan dan nanti akan diolesi dengan fungisida. Ini fungisida. Fungisidanya saya bubuk, nggak saya buat pasta karena ini sudah ada beberapa bagian yang masih lonyot sedikit. Nah, akhirnya setelah kurang lebih 2 minggu tumbuh tunas baru karena memang bagian bawah akarnya masih sangat sehat. Cek recek pot yang lain untuk mengecek media tanam yang sudah asam. Kita bisa melihat pertumbuhan akar yang sudah tidak optimal ya, kita buang aja akar-akar yang sudah tua agar nanti tumbuh akar yang baru dan kita sekaligus repotting. Kita bisa cek media tanam yang asam itu ada
warna-warna putih seperti jamur gitu ya. Nah, terus kita akarnya juga sudah kurang sehat. Kondisi batang juga agak keriput. Ini akan saya potong akar-akar yang sudah mati. Kita ambil media tanamnya. Media tanamnya bisa digunakan kembali sebenarnya dengan cara direbus atau direndam dengan cairan fungisida. Ini sebelum saya potong dan setelah saya potong juga saya rendam di larutan fungisida untuk menghindari jamur agar tidak busuk. Dan saya gunakan pot baru. Ini pot khusus anggrek. Tapi ini yang menggunakan plastik. Sebaiknya sih dengan menggunakan gerabah ya, tapi saya adanya ini. Yang penting lubangnya banyak. Ini media tanam yang sudah asam dan berjamur juga saya akan ganti. Paling tidak mengecek media tanam setelah anggrek pasca bunga atau minimal setahun 2 kali, atau dilihat dari kondisi tanaman anggrek itu sendiri. Ini yang sisa media tanam yang asam saya cuci bersih dulu, saya rendam air panas dan saya rendam dengan fungisida. Ini akarnya saya potong untuk yang sudah tidak efektif lagi. Sebelum memotong, cek akar yang masih keras jangan dipotong ya. Kita potong aja akar-akar yang sudah kering dan udah kopong. Setelah direndam dengan larutan fungisida, kita pindah pot dengan media tanam yang baru. Bagian bawah saya gunakan arang. Kemudian nanti kita pakai kawat agar tidak goyang-goyang plannya. Dan mudah-mudahan segera membaik, tumbuh akar baru, tumbuh tunas baru. Tidak perlu ditambah kawat untuk mengikat agar tidak goyah. Anggrek yang sudah di repotting. Anggrek ini sudah selesai diberi pupuk organik cair. Ini anggrek bulan yang sedang saya terapi karena bagian bawah akarnya itu kering. Saya potong, kemudian saya selamatkan. Akar yang masih bagus, saya tambahkan media sabut kelapa. Sekarang tumbuh akar baru. Bagi saya, merawat anggrek itu perlu kesabaran dan juga kasih sayang untuk merawatnya, karena anggrek itu membutuhkan waktu yang lama dari proses tumbuh sampai kemudian remaja, dewasa, kemudian berbunga, dan terlebih lagi setelah berbunga atau pasca bunga itu perlu mendapatkan perawatan yang bagus agar nanti anggrek-anggreknya dapat berbunga kembali. Selamat berkebun!